Nah nih Kang Bro, kalau dijajarin antara kedua motor berbeda pada saat kondisi engine belum nyala, tapi kontak sudah nyala. Kang Bro, ketemu mana dengan IWB Cak. Kali ini kita akan mengkomparasikan kedua motor berbeda yang baru saja diluncurkan oleh Honda Vario 60, dan juga ini adalah motor yang gagah banget, Aerox, dan ternyata setelah kita jajarin sekarang, wow, ini sangat menarik Cak. Kita akan mengkomparasikan sosok dari desainnya ya antara kedua motor ini, karena IWB pengen mencoba untuk ini sih ngedrakin, cuman ini belum ada surat-suratnya, mau ke jalan juga susah nih Cak. Agak susah cari tempat nih kalau mau ngedrak harus ke sirkuit nih. Ya kita nanti lah arrange lah untuk sirkuit, apalagi ini pinjaman nih Cak. Dari Game A punya ya, keren banget Game A, matur nuwun. Karena ini sudah menggunakan aksesoris semua full Game A ya, dari visornya udah tinggi, fendernya juga berubah, termasuk lampu-lampunya. Kita akan bedah terpisah Cak untuk yang Aerox versi Game A komponen ini, bahkan semua karbon nih Cak, nih karbon look semua ya. Jadi sebenarnya komparasi ini nggak terlalu fair sih, karena yang varionya kan sih standar celing-celing Kang Mas. Tapi orang masalah lah kan buat gambaran doang. Nah Kang Mas, untuk gambaran sampai semuanya, saya perhatikan dari depan ini Cak. Dari depan ini ternyata ini totally IWB sangat surprise ketika melihat langsung. Ternyata Vario 160 atau Vario series sudah tidak lagi kebanting sama Aerox. Itu yang IWB tangkep ya. Ini justru IWB cukup surprise, karena kalau kita lihat di sini ya, karakter dari padatnya totally apa ya, kita lihat itu nggak kalah di depan, justru kucing waduh ini jantan nana apa lah, apa sih isu-isu kucing kampung Cak, itu Cak, bukan kucing IWB. Terus kita sambung lagi lah ya. Nah dari depan Kang Mas, justru sekarang kalau dari pandangan pribadi IWB ya, padat-padatnya menang daripada Vario. Kenapa bisa demikian nih ya? Jadi kalau Vario itu kita harus katakan bahwa totally memang desain Honda ini benar-benar berani. Yang pertama adalah, nah dia nih bagian sininya Cak, antara gap stang cover sama dengan tebengnya itu benar-benar padat karena ada hadirnya semacam visor. Dan juga posisi dari stang covernya memang kayak benar-benar ditarik nempel sama tebeng. Ini memberikan feel underbone sporty abis lah, kayak racing look begitu. Sementara untuk Aerox, nah ini memang lebih reguler dan bukannya buruk, ganteng juga Cak. Apalagi sudah ada visor dari Game A ini kan, tuh lihat. Jadi lebih ganteng dan berwibawa. Tapi yang jelas, karena lehernya kan kelihatan ya, jadi tebengnya nggak terlalu nempel, kayak gini selera sih ya. Tapi padatnya kalah aja gitu dari sini ya. Sementara bawahnya juga gitu. Jadi sini cowong banget ya di bagian bawah daripada headlampnya atau tebengnya. Ya, kita lihat ada rongga yang cukup jaraknya antara fender dan juga bagian tebeng atasnya. Sementara untuk yang Vario itu dia mepet di modelnya. Jadi seolah mepet gitu loh Cak. Nah kayak gitu modelnya. Kalau ini kan berongganya masuk dalam gitu ya. Nah jadi gitu. Kayak gini lah kita kalau lurus ya. Nah sementara kalau ini Vario begini. Ya kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Jadi kayak jaraknya itu jauh gitu ya. Nah kalau kita lihat agak atas begini, kelihatan banget bagaimana shape untuk Vario itu ditarik sampai ke bawah. Jadi feel-nya padat gitu ya, bertumpuk. Kalau Aerox dia hanya sekitar sini. Ini dari depan. Dan kalau kita lihat dari sedikit dekat juga demikian. Dimana untuk pendekatan DRL-nya juga berbeda. Nih lihat, ya kan? Yang kita lihat di sini. Nah, untuk yang Vario dari atas seperti ini sosoknya. Jadi kelihatannya memang seperti motor yang, iyalah ini motor paling baru Cak ya, desainnya seperti benar-benar mewah banget, disesuaikan dengan tren dan zaman sekarang nih, lihat nih tuh. Seperti ini sosoknya, mau ditarik kemana aja enak dilihat, sangar gitu lihat. Nah ini coba
tarik begini biar sampai terpuaskan dengan gambaran. Sementara untuk Aerox, nah kucing balik meneh, waduh, nah seperti ini. Memang banyak sih yang mengatakan Aerox dulu tuh awalnya kok jadi gini, tapi lama-lama kan cakep juga nih. Lihat, dia agak membulat ya. Jadi mungkin karena desainnya yang lampunya lebar dan juga DRL-nya nempel di atas gitu ya. Jadi feel-nya memang biasa gitu sih, karena kita udah sering lihat seperti ini. Nah lihat nih dari bawah seperti ini. Dan pada kondisi default lampunya nggak nyala ya untuk Aerox, hanya DRL-nya doang. Kalau Honda sudah nyala langsung di atas seperti ini tuh ya. Jadi kalau kita lihat komparsia itu head tuh, sosok dari depan antara Aerox dan Vario 160. Ini sudah pakai visor loh ya yang Aerox. Jadi totally memang nggak standar banget nih. Tuh ya kan, dari depan seperti ini. Selera sih Cak kalau mau desain. Tapi kalau dari kacamata pribadi memang harus jujur katakan gagah banget ini yang Vario. Aerox juga gagah, cuman agak kalahnya di sini aja nih, lihat nih. Ya seperti desain yang udahlah, WP nggak akan banyak nerangnya, lihat aja. Jadi kelihatan agak apa ya, agak desain yang agak 2 tahun ke belakang aja jadinya gitu dengan Vario ini untuk Aerox. Nah sekarang kita lihat dari samping kanan. Nah dari samping kanan pun demikian Cak, ada terasa perbedaan yang signifikan pendekatan antara Yamaha dan juga Honda. Nih lihat nih, saya perhatikan ternyata untuk fairingnya Aerox itu lebih menjorok ke depan. Nah kayak gini Cak. Jadi dia kalau kita perhatikan, dia itu dari cover stangnya ya, kita agak zoom in. Cover stangnya ya, malah nggak kelihatan Cak. Nih kayak gini deh ya. Dari cover stangnya itu langsung ditarik oleh tebengnya yang menjorok ke depan, set gitu ya. Jadi begini langsung tarik set gitu. Jadi agak apa, dangak gitulah bosonya ya. Nah sementara untuk yang Vario itu dia lebih menukik ke bawah. Nih perhatikan kan, set langsung menukik ke bawah ya, menukik ke bawah dan lebih apa ya, lebih galak aja ya, rasanya itu lebih galak aja, menukiknya tuh terasa lebih galak gitu. Nah jadi kelihatan kan di sini tuh. Oke, nah jadi dari depan Ibe katakan, nah oke, dari sini juga, oh ini agak susah sih ya, karena fendernya juga sudah nggak standar yang untuk Aerox ini menggunakan GMA punya, jadi sangar bener gitu. Dan kalau Vario menggunakan fender aslinya. Dan kalau untuk model dari case wheelnya Ibe lebih suka yang fresh ini, lihat nih yang Vario. Jadi kelihatannya lebih futuristik gitu ya. Y-nya Y mencong ya bahasanya. Ukurannya beda ya. Untuk yang depan ban-bannya yang Aerox lebih besar ya Cak. Ini kan 100 ya Cak. Jadi lebih gemuk feelnya. Feelnya lebih gede gitu. Kalau yang Aerox ini berapa ya? 110 ya kalau nggak salah ya. Yes, 110 betul Cak. Nah posisi juga unik ya, karena kedua motor berbeda. Untuk Honda itu memiliki cakram sebelah kiri ya, sementara Yamaha itu sebelah kanan. Dan sama-sama sih ya, ini kebetulan yang di sini adalah versi yang non ABS ya, jadi gitu, satu piston sama-sama. Oke, nah itu dari depan Cak. Sekarang yang menarik adalah ketika kita lihat dari belakang. Ini baru kelihatan memang Aerox ini beda dengan Vario untuk pendekatannya. Kita lihat dari sini. Oh ya, ngomong-ngomong memang ini agak susah ya kita komparasi, karena lihat aja nih, sudah full modif, menggunakan joknya udah kayak singgasana raja. Tinggi banget Cak, tinggi banget, gede gitu ya. Jadi emang agak susah sih untuk mengkomparasi, nggak terlalu real banget, tapi nggak apa-apa lah ya kita bandingin ya. Nah ini dia yang menjadi pembeda yang luar biasa antara yang Aerox sama Vario. Untuk yang Aerox kita lihat bahwa motor ini sudah dek punggung ya, jadi dek punggung. Dan di WP harus katakan desain dari Yamaha ini memang tidak semua orang bisa masuk, karena memang cukup tinggi Cak, asli tinggi Cak. YB yakin kalau sampai bertinggi, wah ini sih denggule Cak, bertinggi badan standar gitu ya, agak susah sih untuk masuk ke Aerox, karena nyebrangnya lumayan, nyebrangnya tuh lumayan dia. Jadi ini tinggi posisinya sininya, nyebrang ke sana tinggi ya.
Jadi memang tidak semua postur tubuh bisa menggunakan motor ini karena tingginya. Tapi yang lebih suka dari Yamaha adalah ini dia, Cak. Nah, posisi dari pintarnya dari desainer tuh ininya, Cak. Ya, jadi dia akan anti gasruk, Cak. Mau maju kayak apa anti gasruk dia. Karena posisi dari desainnya itu dibuat sininya tuh cekung ke sana. Jadi lebih ke dalam gitu ya. Kita matikan dulu deh ini aja. Tersuak lagi akinya. Aki ini soak, Cak. Momen sih nanti. Oke, ini sih nggak apa-apa yang baru, tapi itu kan punya orang, Cak. Jadi di sini, Cak, kunci dari Yamaha Aerox kenapa dia leluasa untuk dengkulnya itu adalah karena dia cekung ke dalam sini. Jadi decknya posisi ditaruh di atas. Oke, jadi di sini nih yang bikin siapapun postur tubuhnya ya, maksudnya orang yang tinggi-tinggi 175 ke atas atau 175 ke atas sih itu masih sangat aman sih. 180 aja lah ya. Mendingan sampean memang harus beli motor yang kayak Aerox ini karena dia space di sininya tuh dibuat ke dalam buat dengkul nih. Jadi ini menjadi kekuatan dari desain untuk Aerox ini adalah di sininya, Cak. Ya, kita zoom out. Ininya cekungnya tuh ke dalam dia. Jadi kalau sampean berkendara di atas motor ini, sepertinya postur tubuh berapapun tingginya aman. Karena posisi daripada kakinya itu di sini dengkulnya. Kita praktekin ya. Nah, ntar. Nah, ya kan, jadi mau maju kayak apa aman. Ini WB sudah maju nih. WB maju dan kalau standarnya segini posisi kaki. Ya, posisi kakinya segini. Oke. Kalau sama nanya sih memang kalau dari atas gini seolah-olah kok deket banget sih Cak WB. Emang bener sih ini deket banget. Tapi posisi daripada ini lihat nih. Dengkulnya tuh ada kayak coakan di sini, aman jadinya. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan Aerox ya. Oke, sorry Aerox lagi. Kita bandingkan dengan Vario. Oke, jadi gitu ya. Walaupun tapi gini, plus minusnya adalah walaupun memang untuk space daripada leg roomnya ya, maksudnya di bagian dengkulnya ini aman, tapi yang menjadi kelemahan WB kacamata pribadi adalah deck yang tinggi. Dan ini juga cukup surprise karena jujur, Cak, walaupun PCX menggunakan atau NMAX menggunakan deck tinggi, tapi dia tuh ada deck gini maksudnya, tapi dia nggak setinggi ini, Cak. Ini Aerox tuh memang tinggi banget ya. Jadi kalau sama naik di sini pasti memang kalau untuk cewek agak kesulitan. Nah, kalau untuk yang Vario, apakah Vario dengkulnya mentok? Nah, ini dia, Cak. Nah, ini praktekin. It's totally sangat jauh ya. Jadi kalau sampean kemarin Ibu sempat ngomong dengkul agak mentok, ternyata pada saat Ibu ngetes kemarin, pada saat zigzag dan sebagainya itu kan pakai ini, Cak, protektor dengkul ya yang gede itu, mentul gitu, gedenya itu sampai ya mentol banget sih ya, protektor lutut itu, dan juga agak maju-maju gitu karena manuver kan ya waktu zigzag. Tapi pada saat berkendara biasa ternyata jauh banget space-nya. Ini sangat improve dibandingkan dengan generasi yang 150 dari kacamata pribadi IWB. Dan pinternya Honda adalah posisi daripada decknya itu ternyata diturunin dia. Nih lihat nih, tuh ya, diturunin banget sini. Jadi kalau sampai maju ini udah tuh, jadi aman banget. Asli ini paling maju nih WB nih. Aman banget. Jadi lebih minim mentok lah dibandingkan sebelumnya, improve ya di sini. Dan ini berkendara biasa seperti ini. Segini jaraknya. Jadi kalau boleh jujur katakan malah justru space-nya kalau kita lihat dari sini sangat lapang Vario 160 dibandingkan dengan Aerox ya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Jadi berapa nih? Segini nih loh, tuh, segini nih. Ini WB berkendara biasa loh ya, nggak mundur-mundur. Kalau mundur segini nih, kalau mundur tuh mundur segini nih, jauh. Tapi WB berkendara biasa posisi seperti ini. Ini biasa ya posisinya ya. Ini bukan dibuat-buat loh ya. Ini tanggung jawabnya WB kan besar nih, gila nih sampean nih edan apa. asal review sampai nggak percaya nanti sama WB. Jadi harus apa adanya. Nah gitu ya, space-nya sangat jauh ya. Jadi kalau sampai nanya bagaimana buat postur tinggi 175 cm sangat aman. Masih sangat aman. Multi BB sangat aman. Tidak masalah sampai 175, tapi memang sih tergantung postur sih. Ada juga orang yang tinggi 175 tapi kakinya yang panjang, atasnya mungkin lebih pendek. Ada juga Cak begitu, itu nggak tahu. Tapi secara normal IB katakan sangat aman untuk tinggi 175 sekalipun ya. Kecuali sama maju-maju ya, ini standar seperti ini. Oke, Aerox seperti ini. Ya, kita akan masuk. Nah, seperti ini. Ini pas posisinya. Tuh kan. Bisa lihat kan dari sininya. Loh, tapi kok mewet banget sih Cak WB? Enggak, Cak. Ini kan dari atas. Kalau kita lihat dari samping ada kayak gini, WB sudah terangkan tadi. Nah, desainnya begitu ya. Jadi aman.
maju-maju pun juga aman, leluasa ya. Jadi plus minus lah, cuma naiknya agak extra effort aja gitu. Oke, lalu kalau untuk panel-panel speedometer sebagainya ya pastinya mirip lah Cak ya, karena kita lihat juga ini motor sangat lengkap dari pandangan pribadi IWB dari sisi fiturnya, maksudnya pada contoh ininya bukan fitur yang ini ya, maksudnya kayak fitur engine-nya ya. Dia sudah ada RPM-nya. Sudah ini, takometernya sudah ada, ledakan RPM-nya bisa kita lihat. Dan juga kalau kita perhatikan di sini juga dia ya lebih simpel karena semuanya dari sini kontrolnya, bukan pencet-pencetan di speedometer lagi. Kita lihat seperti ini nih. Tuh, ya kan. Ada tiga odometer ya. Average consumption. Kemudian ada juga baterai indikator atau aki, trip 1, trip 2 ya, maksudnya ada fieldboard, ada brightness, di sini juga ada pengaturan brightness ya. Ini lihat nih tadi nih. Nah, ada oil change, fieldboard change ya, untuk monitoring, termasuk juga ini untuk brightness-nya atau dari ininya bisa sampai atur ya, untuk terang enggaknya. Jadi jam digital, ada speed. Jadi gitu ya. Kalau untuk Honda, kita matiin dulu, dan juga sudah ada hazardnya ya ini Cak ya. Honda itu lebih minimalis Kang Mas. Tuh dia kan tadi IBB mau turun aja susah gitu, nyantol kakinya. Nah, ini enak banget kalau ini santai gitu. Nah, kalau untuk Honda Cak, kita lihat di sini tuh. Ya, ini ada oil change juga ya. Sama harus tahu ya, ada oil change juga. Nih, di sini kalau kita lihat ada trip A, trip B ya. Average juga sudah ada berapa kilometer per liternya. Ini ada baterai indikator juga ya. Terus ada jam digital, tidak ada RPM-nya. Semuanya ini sama, speed, berbensin. Nah, jadi kalau kita pengen lihat oil change, ini kalau nggak salah ditahan kayak gini nih. Oh, ini jam. Nah, itu ada oil change. Nah, ini ada kan, jadi ada settingannya oil change-nya per berapa ribu kilometer. Jadi tidak benar kalau nggak ada oil change ya. Jadi sama harus tahu ini tuh kan. Jadi bisa sama setting nih per 1500, 2000 atau berapa gitu bisa ya. Jadi gitu. Ini lebih minimalis, dia hanya kalah satu Cak. Tidak ada bukan satu sih, ada 3 poin ya. Tidak ada V-boot, dua. Tidak ada V-boot, V-boot. Untuk penggantiannya nggak ada indikatornya, dan juga sama itu. Sama apa tadi? Ada 3 sih. Sama takometer RPM, kemudian juga sama pengaturan untuk brightness nggak ada. Jadi 3 itu aja. Lainnya sama, dan juga motor ini belum dibekali dengan itu Cak, hazard sih, ngomong sampai susah. Belum dibekali hazard, itu aja ya. Terus untuk yang idle stop system atau ISS, kemudian juga AC starter sama semua sudah ada. Ini yang versi tertinggi juga sudah ada. Jadi kita nggak usah ngomongin. Tapi memang kalau untuk yang versi standar Cak, Aerox kalah mutlak di sini, karena untuk yang versi standar Vario ini sudah dibekali dengan smart key. Sementara kalau yang Aerox itu masih kunci biasa. Ya, jadi shutter key. Jadi itu yang berbeda sih. Kalau Vario 60 itu semuanya sudah smart key. Kalau Aerox masih kunci biasa. Jadi harga 25 jutaan tuh dia belum smart key. Oke, dari belakang seperti ini sosoknya. Nah, kalau dari belakang memang kita lihat dari kiri kanannya itu Aerox lebih melembung, dia lebih melembung ditarik kiri kanan. Ya, sementara kalau untuk yang Vario itu dia sudah melembung dari atas, tapi dia itu konsisten gitu, maksudnya ke sana kemudian melangsing ke sini. Ya iyalah, karena kan decknya dek ini ya. Oh ya, decknya juga ini lebih luas ya rasanya ya dibandingkan dengan Genesis sebelumnya. Ada revisi bagian kaki lebih lapang, dan ini dikonfirmasi Honda memang demikian ya. Terus untuk pengisian bensin ya sebenarnya sama aja sih ya, sampean harus turun juga. Walaupun di sana IWB sarankan harus turun pada saat pengisian bensin, karena untuk keselamatan dan safety ya, jangan nongkrong terus di motor ya. Jadi kalau untuk sesimpelnya mungkin simpel di sana untuk bensinnya, tapi sebenarnya tetap sampean harus turun ya. Jadi posisi dari tangki bahan bakarnya di sana, dan kalau kita lihat dari sana seperti ini. Wah, ini jadi panjang nih Cak. Nggak terasa jadi ngoceh semuanya nih ya komparasinya. Padahal kita main komparasi dari desain dulu nih. Nah, ini desain dari samping agak ke atas seperti ini. Totally tidak kebanting sekarang Vario 60 ketika jejer sama Aerox ya. Walaupun memang sedikit dimensinya kalah dibandingkan dengan Aerox.
khususnya bagian belakang yang bulky banget ya untuk Aerox. Ini di luar pada ininya ya, di bagian joknya yang diganti tinggi banget itu. Dan kalau kita perhatikan di bagian finishing untuk belakangnya. Nah ini bagian belakang Cak, bagian belakang ini plus minus, artinya gini loh, bagian belakang WB bagian sininya ya, bagian knalpotnya WB sangat suka Vario karena lebih terkesan serius untuk peracikannya ya. Dia ada cover end capnya, lihat di sini ya, ada silencernya juga, ada cover end capnya di sini, jadi kelihatannya lebih mewah gitu, lebih premium rasanya. Kalau yang untuk Aerox, nah itu dia lebih biasa rasanya, ini dia nih kan, jadi totally biasa, nggak ada apa-apanya, semuanya langsung silencer. Kelebihannya lagi Cak, kalau Vario itu standarnya sampai sudah mendapatkan mudguard, jadi sini sudah pelindung ya, istilahnya boso enaknya tuh hager lah ya, 4 bor kolong lah boso enak, boso biker. Jadi di luar pada ada karet pelindung di sini, ada juga sudah ada hagernya, jadi lebih rapi. Sementara kalau Aerox itu nggak ada Cak, jadi polosan aja, ngeplong aja begini. Dan kalau kita perhatikan bagian lampunya, nah untuk bagian belakang lampu ini memang wah beda banget di sini sih Cak. Jadi kita harus akui bahwa kedua motor ini berbeda tinggi. Ini karena standarnya apa Ibu nggak tahu, tapi standar kan kalau nggak salah ini kan sama aja ya. Tapi bisa kita pastikan bahwa Aerox itu ternyata tinggi banget belakangnya ya. Ini ada plus minusnya sih. Plusnya adalah dari sisi looksnya jadi kelihatan gagah pasti. Lampunya di atas begitu kan, lihat tuh ya kan. Sementara Vario itu lebih normal rasanya. Jadi kalau kita lihat memang mewah ya. Kalau Vario ini mewah sih, desainnya tuh mewah, untuk belakangnya itu kelihatannya lebih mahal gitu. Tapi kalau sportinya WB lebih pegang Aerox, lihat nih. Jadi tinggi di atas posisinya ya. Dan sayang sekali sih untuk lampu senya juga masih ketinggalan dengan Honda, karena Yamaha tetap menggunakan bohlam biasa, sementara Honda sudah LED. Untuk apa sih Cak WB kok LED mulu? Karena LED itu lebih maju dibandingkan dengan bohlam biasa Cak. Lebih hemat untuk listrikannya dan juga lebih awet. Dan pada kondisi normal LED itu bisa tahan di atas 20 tahun. Coba kita nyalakan. Engine kita nyalakan. Nah ini udah modifikasian sih yang untuk ini Aerox-nya, lihat nih Cak. Jadi posisi dari Aerox ini memang dia tinggi banget ini. Nah ini tinggi banget ya posisi daripada stop lampnya. Sementara Vario lebih rendah. Dan kalau kita perhatikan dari samping kiri seperti ini, sosok dari kedua motor yang dan itu joknya tuh melentung banget ini yang Aerox. Melentung banget Cak, jadi susah kita mengkomparasikannya dari atas ya. Dan memang area belakang ini Aerox itu lebih tinggi banget. Nah ini jadi celah dari sininya nih, kelihatan dari sini, celahnya dari sini tinggi banget dia. Nah, kalau Vario kan nggak terlalu tinggi dia. Nah, seperti ini Cak. Tuh. Nah bagi teman-teman yang komen kenapa sih kok nggak dual stereo ya, stereo untuk Vario nggak kayak Aerox, karena memang beda konsep Cak. Kalau Vario is Vario, kalau nanti dual shock itu namanya airblade gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang demikian perbedaan daripada filosofi keduanya. Jadi tinggal sampean pilihin apa, pilih aja sesuai dengan selera, itu aja Cak. Nah dari depan seperti ini, dari atas sosok kedua motor ya sama-sama cakep, tinggal selera aja Cak. Nah kalau dari depan seperti ini, sebenarnya Wiwi cukup penasaran kalau kita drag bagaimana ya dari depan seperti ini sosoknya. Yes, dari samping visornya keren ini, GMA nih buat Aerox. Oke, jadi banyak request Cak WB di drag dong. WB sedang mikir nih ngedragnya di mana itu loh ya, bingung karena nggak ada plat nomornya nih, masih belum ada plat nomor. Ini juga nggak ada plat nomornya ya, ini sama aja ya. Ini GMA ngirim WB tanpa plat nomor. Kita cari jalan yang memang apa ya, harus sirkuit sih emang ya. Tapi sirkuit kapan Cak? Lagi begini Omikron lagi bingung juga. Enak itu, enak sih siapa? Ridwan tuh enak tuh, kemarin di Klaten sepi banget tengah sawah. Jadi ngiri. Nah ini kalau kita bandingin dari samping ke samping ya, sebelah kiri kita bisa lihat pendekatan keduanya memang berbeda banget. Lihat nih, perhatikan di sini kan. Nah kalau untuk yang Aerox Cak, itu dia tuh terkesan untuk banyak keluar dia. Nah ini keluar begitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bagian belakang
untuk buritanya bannya itu keluar nongol ke belakang. Sementara untuk yang Vario itu dia lebih biasa ya, reguler begitu ya. Jadi ya kesannya sih kalau gagah yang Aerox mungkin ya. Tapi kalau yang enak dilihatnya gitu ya, lebih normal yang Vario kayak gini, lihat nih. Nah, Vario tuh kan dari samping seperti ini, Cak. Nah, jadi lebih normal aja sih ya. Sementara kalau untuk Aerox tuh benar-benar keluar gitu belakang. Nah, jadi gitu perbandingannya kalau dari jauh seperti ini. Saya perhatikan aja dari jauh Kang Mas tuh ya. Kalau kita lihat agak geser ke sebelah kiri, desain tuh memang selera sih, Cak, yang jelas, karena memang kelebihan Aerox tuh yang bikin dia kelihatan padat ya gara-gara punggungnya itu sih. Dilihat dari sampingan seperti ini sosok keduanya, beda pendekatan. Dan sekali lagi, Cak, semuanya lah selera, tidak ada yang sempurna produk ya, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan sampean saja. Nah, monggo sampean komen aja, sampean suka yang mana dari video ini, sampean komen. Karena keduanya sih menurut IWB sama-sama memiliki karakter yang sangat kuat. Satunya mewah, elegan, kelihatannya premium, baik gitu ya untuk yang Vario. Sementara Aerox itu kelihatannya galak, kelihatannya tuh sporty, karena memang basis konsep desainnya beda. Apapun itu, Cak, kedua motor ini sama-sama keren, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi biarlah keduanya jalan beriringan, itu aja. Plus minus keduanya punya kelebihan kekurangan. Jadi gitu aja sih, Cak ya. Satunya harganya yang standar Vario ini 25,8 juta, sementara Aerox juga sama 25,9 juta nggak masalah ya. Dan bedanya adalah untuk yang ABS, Vario sudah dibekali dengan double disc brake, sementara Aerox mau yang standar atau yang non ABS masih dibekali dengan trommel biasa untuk rem belakang. Jadi gitu aja, Cak, sekilas celotehan IWB. Semoga saja memberikan pencerahan buat sampean semuanya ya. Jangan pernah adu debat, karena semua produk pasti nggak ada sempurna, ada plus minus. Tinggal sampean sesuaikan kebutuhan sampean, mana yang sesuai dengan selera, mana yang sesuai dengan kantong sampean. Itu aja sekilas celotehan WB. Semoga saja memberikan pencerahan. Dan seperti biasa, Cak, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.